tertinggi di dunia bukan di Afrika. Angka tertinggi bunuh diri di dunia bukan di Indonesia. Angka tertinggi bunuh diri di Indonesia, angka tertinggi bunuh diri di dunia adalah di Amerika, Eropa, Jepang. Kenapa? Karena mereka tidak bertuhan. Ateis, nggak ada itu Tuhan, kata dia. Akhirnya kalau dia suntuk, stres, depresi, naik ke gedung bertingkat tinggi, terjun ke bawah, mati. Selesaikah masalah? Tidak selesai, Bu. Masih ada malaikat maut. Habis kau di belangkungnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang barat duitnya banyak, mobilnya mewah, gak tidur-tidur 2 malam. Kenapa? Kena penyakit insomnia, stres, depresi, bunuh diri, kelainan mental. Orang tempat kita duit tak ada, tertidur. Baru nengok muka Ustaz Somad, tidur. Naik khotib ke atas mimbar, khutbah Jumat hari ini judulnya adalah bertakwalah kepada Allah. Barakallahu li wa lakum. Langsung teman. Berbisik pula tuh ke kawan. Pendek kali khutbahnya. Itu tidak ada di Batam. Itu yang saya ceritakan ini orangnya jauh. Di Batam ini kalau khutbah Jumat cas semua matanya, betul? Sehat-sehat. Kenapa orang Batam ini sehat? Karena ikannya baru mati sekali. Bahkan setengah mati ikan sudah dimakan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hati kita risau, suntuk, depresi, tak ada jalan lain kecuali menyerahkannya kepada Allah. Angkat tangan, Allahu Akbar. Berat beban hidup, berat ujian. Engkau lebih besar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemana aku menghadap? Aku bukan menghadap ke pejabat, aku bukan menghadap ke orang kaya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Itu menenangkan hati. Kenapa orang banyak sholat tapi hatinya tak tenang? Karena bacanya tidak ada perenungan. Allahu Akbar, macam dapat bakwan panas. Saudara yang dimuliakan, ada pula orang sholat mulutnya tak bergerak sama sekali. Allahu Akbar. Namanya sembahyang patuk ayam. Berat beban hidupmu, besar masalahmu. Allahu Akbar. Kau sekarang disepelekan orang, tidak dipuji orang, direndahkan orang. Sami Allahu liman hamidah. Kau sekarang dihinakan orang, diinjak orang, disantet orang, dijatuhkan orang. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Serahkan semuanya kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatun thayyibatu lillah. Hubungkan dirimu dengan Nabi Muhammad. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Doakan semua saudara-saudara. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Syahadat, bersaksi di hadapan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Mata menengok ujung telunjuk. Yang ditengok itu telunjuk kita, bukan telunjuk kawan. Ini ada orang kalau sholat makin pusing. Kenapa? Telunjuk kawan berarti. Aku Pak Ustaz jarang aku sholat ke masjid. Kenapa? Tak tahan aku nengok telunjuk kawanku bergerak terus.
Kenapa kau tengok telunjuk dia? Tengok telunjuk kamu. Iya Pak Ustaz, aku nengok telunjukku tapi ujungnya nih apa pejamkan. Saudara ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Fil alamina innaka Hamidun Majid. Tambah. Makan cuman pakai kecap cukup, tapi tambah. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Minta perlindungan dari empat. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kalau tuan beli peniti, jangan cucukkan ke sayur kubis. Kalau mik sudah mati-mati, itu tanda waktu sudah mau habis. Allahumma a'inni ala zikrika. Allahumma a'inni, tolong aku ya Allah, ala zikrika, supaya hatiku selalu berzikir mengingatmu. Wa syukrika, supaya aku bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Baru ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tuh menenangkan hati. Kalau hati kita suntuk, cakap kita kasar. Kalau hati kita stres depresi, kita tidak tentu arah, menyinggung perasaan orang, ngomongnya kacau balau. Kira-kira ngomong saya ini kacau balau apa tidak? Ustaz ngomongnya tak kacau balau, tapi macam orang marah-marah. Ini memang udah setelannya begini. Saya bisa ceramah ini lemah lembut bisa. Marilah kita jaga hati kita. Nanti kalian heran pula. Ustaz Somad itu macam Ustaz Pencong, tengok. Nah, yang pertama tenangkan hati. Yang kedua jaga hati. Yang pertama tenangkan hati. Yang kedua jaga hati. Di depan orang tak berbini, jangan cerita bini. Di depan orang tak beranak, jangan cerita anak. Di depan jomblo, jangan cerita istri. Jaga hati. Orang yang belum punya motor, jangan cerita motor. Gimana motor kau kemarin? Sakit hati dia. Yang saya cakapkan ini betul. Ustaz Somad ini dari tadi nggak ada menjaga perasaan kami. Aku Ustaz. Boleh. Karena aku ngomong bukan sama person satu dua orang. Saya menyampaikan ayat-ayat Quran. Tapi kalau kita bertamu ke rumah orang itu kebetulan udah lama nggak kerja, jangan cerita masalah kerja. Cemana kerja kau? Agak perasaan dia, betul? Tapi kalau dengar ceramah, jangan pikirkan perasaan kita. Dan saya pun kalau ceramah tak perlu saya pikirkan perasaan kalian. Kalau saya ceramah memikirkan perasaan, cerita tentang narkoba, tak jadilah aku cerita tentang narkoba. Kenapa? Menjaga perasaan pecandu sabu-sabu. Makanya mendengar ceramah jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah dengar ceramah saya tersinggung, pulang meninggal. Ada jamaah yang tersinggung? Takut juga orang iman. Jaga hati supaya jangan sampai sakit hati gara-gara lidah yang menyinggung hati. Maka menjaga mata senang, tutup mata. Menjaga tangan senang, menjaga kaki senang. Yang susah adalah menjaga hati. Kalau mau kawan berlama bersahabat, kalau mau berteman lama, itu kawan saya itu Pak Ustaz, dari TK, SD, SMP, SMA sampai S1 berkawan. Kok sama dia aja, nggak ada nampak kawan lain rupanya. Dia itulah yang tak pernah menyinggung hati saya Pak Ustaz, tak pernah cakapnya menyinggung saya Pak Ustaz. Kenapa? Dia bisu Pak Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah, ada orang
nampaknya dia punya kekurangan, tapi justru di akhirat kitalah yang iri dengan kekurangannya. Boleh jadi dia nanti di akhirat lebih dulu masuk surga daripada kita, karena kita ini cakap banyak. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak cakapnya, dia yang paling banyak dosanya. Ini di antara kita ini semua di masjid ini sampai ke atas, sampai ke atap semua. Siapa yang paling banyak dosanya? Inilah kalian nggak menjaga perasaan saya. Apa salahnya kalian pura-pura nggak dengar tadi dia? Saudara yang dimuliakan Allah, jangan hanya khusyuk ceramah aja, isi juga kotak aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jaga hati, jaga perasaan orang. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man syatamtu lahu irdan." Siapa yang hatinya pernah tersinggung, sakit hati waktu aku bercakap, menyinggung perasaan, hadza irdi, ini harga diri Muhammad, falyastaqim minhu, silakan balas. Tadi saya mulai ceramah jam tengah 9, sekarang sudah jam 9:10. Selama 40 menit saya bercakap ini, ada yang sakit hati? Hebat orang Batam, udah sekeras itu saya ngomong. Memang gak berhati orang ini. Bukan gak berhati Pak Ustaz, tapi hati kami udah terlalu hancur untuk disakiti Pak Ustaz. Gara-gara hati yang hancur berkeping itulah maka orang menjadi sensitif dan menjaga perasaan orang. Di balik hati yang hancur berkeping ada perasaan halus yang indah. Kenapa Zainuddin itu begitu halus perasaannya? Karena terlalu hancur disakiti oleh Hayati dalam tenggelamnya kapal Pandarwi. Kenapa Kais itu begitu lembut kata-katanya? Karena hatinya hancur berkeping oleh Laila. Gara-gara ayah Laila menolak Kais, akhirnya gila dia, maka disebut dengan Laila Majnun. Gila, dibawa oleh ayahnya ke tepi Ka'bah, hancur berkeping. Kaca retak bisa direkat, galah patah bisa disambung. Hati yang sakit, kemana obat akan dicari. Makanya kalau mau baik hubungan kita, jaga hati. Berikutnya yang keempat. Yang pertama, tenangkan dulu hati dengan zikir. Setelah tenang, jaga hati lawan bicara kita. Kalau bertamu ke rumah orang, jangan lama-lama. Ini sampai biru mukanya. Kenapa? Rupanya dia mau ke toilet. Sudah nampak dia agak gelisah-gelisah gini, saya permisi dulu ya. Itu kalau kita jadi tamu. Tapi kalau kita jadi tuan rumah pun begitu juga. Begitu tamu itu datang, jangan apa masalahmu, kasih air minum dulu. Kasih air minum. Sudah minum dia tenang, baru cerita. Kalau kata pepatah adat Minangkabau, barun diang sesudah makan. Makan dulu. Jangan udah ngomong kering mulutnya, dia permisi mau pulang. Kalau gitu aku pulang dulu. Jangan dulu, buat teh dulu sebentar. Udah 1,5 jam. Aku pulang dulu ya. Tunggu dulu. Anak saya dari tadi ngejar-ngejarkan ayam tadi saya suruh. Iyalah, macam mana mau dimasak? Orang cuma kau suruh kejar. Tolong kau kejar-kejarkan dulu ayam itu sebentar. 3 jam mengejar ayam. Bukan disuruhnya masak, disuruhnya mengejarkan ayam. Tolong kau kejar-kejarkan ayam itu dulu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu namanya menjaga hati, menjaga perasaan supaya kita bisa berteman lama. Yang ketiga, setelah hatinya tenang, menjaga perasaan. Yang ketiga, kalau ada kesusahan kawan ditolong, bukan ditelan. Ditolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam takwa dan kebaikan. Kau kenapa masuk penjara kemarin? Saya Pak Ustadz itulah mengamalkan ceramah Ustadz tolong menolong. Tolong apa dia? Menjualkan sabunya 3 kilo Pak Ustadz. Itu kan tolong menolong namanya. Wa ta'awanu 'alal birri
prinsipnya tolong menolong. Wallahu fi aunil abdi, Allah akan menolong seorang hamba. Madamal abdu fi auni akhi, selama engkau mau menolong saudaramu, disitulah Allah akan menurunkan pertolongan. Datang orang, Pak Haji, minjam duitnya 50 juta ya Pak Haji. Kasih pinjam atau tidak? Belum keluar masjid lagi. Jangan meminjamkan duit ke kawan, nanti kau hilang dua. Duit hilang, kawan hilang. Betul? Setuju pula orang. Makanya kalau ada kawan datang minjam duit, aku tak ada duit 50 juta, tapi ini ada 50 ribu. Pakailah. Untuk apa nih? Ongkos kau biar cepat balik dari sini. Daripada aku silam, aku sipakkan kau dari sini. Meminjamkan uang sama orang menambah musuh. Betul? Betul pula kata orang. Jangan pinjamkan duit ke kawan, kau hilang dua. Hilang duit, hilang kawan. Tapi kalau kau kasih dia duit, insya Allah, bilang sama dia, persahabatan kita ini abadi besti. Aku tak ingin rusak persahabatan kita hanya gara-gara duit 50 juta ini. Alah, banyak kali cerita kau bilang aja tak mau ngasih udah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak pula lagi bensin kita untuk menagih duit dia daripada duit yang mau dibayar. Akhirnya kita pun mengalah. Aku Pak Ustaz udah bolak-balik, aku pula yang macam mengemis ke tempat dia Pak Ustaz. Akhirnya Pak Ustaz, udahlah aku pasrahkan aja duit itu, aku sedekahkan aja Pak Ustaz. Itu bukan sedekah namanya. Sedekah itu niatnya dari awal. Ini niatnya udah gak dapat baru disedekahkan. Saudara itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan persaudaraan kita ini tak rusak hanya karena duit dan utang piutang. Amin. Aku sebetulnya mau datang ke masjid. Saya ingat, cuman mau mengingatkan jamaah dia. Datang kok kemarin di Masjid Nurul Huda waktu Ustaz Somad ke Batam. Aku udah mau datang ke Masjid Nurul Huda itu. Terus kenapa kau nggak masuk? Aku udah mau masuk, ku tengok orang yang minjam duit, mau muntah aku pulang. Enggak ke masjid, tak sholat, tidak dengar pengajian, gara-gara masalah utang. Iyalah Ustaz Somad enak aja ngomong begitu mentang-mentang nggak punya utang. Saya ada juga utang saya walaupun tak banyak. Mudah-mudahan. Tapi kalau saya tengok dari senyum jamaah ini, kalau ditengok dari raut wajahnya, ini nggak ada yang berutang saya tengok. Dari mana Ustaz tahu? Ketawanya itu lepas. Orang kalau ada utang, tertahan ketawanya. Dipancing pun sih. Ini lepas. Mudah-mudahan kalaupun ada yang berutang dilunaskan Allah SWT. Banyak juga kita. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasid waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Artinya, ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah berkat kemuliaan Nabi Muhammad, balligh maqasidana, sampaikan segala maksud niat baik kami. Yang ada utang piutang, sampaikan maksud niat baik, lepas dari riba. Yang mau menikah, sampai niat baik, dijumpakan Allah dengan jodoh yang baik-baik. Yang bilang amin yang belum berbini aja. Ini gue tengok anak udah 3, amin. Dia tak tahu bininya mengintip dari atas. Balik dari sini, kenapa gue bilang amin tadi? Kau tahu aku nengok dari atas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
La yabitu sab'anan. Jangan sampai ada orang Islam tidur, ngorok, mimpi, mengigau, kenyang, sementara tetangga di sebelah kelaparan tak makan. Laisa bil mu'min, tidak diakui imannya. Kalaupun beriman tak sempurna. Kalau sampai tidak menolong jiran tetangga, itu maka dimasukkan beras 2,5 kilo, namanya zakat fitrah. Kapan zakat fitrah? Di pagi setelah sholat subuh, bawa 2,5 kilo, sementara khotib naik mimbar. Mana orang yang lapar, yang tak makan, kasih, masak, suruh dia berhari raya hari itu. Mukanya kusut macam jeruk purut dipijak gajah. Tapi setelah dia makan, yummy, dia pun bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bersalaman. Padahal tadi sebelum dapat zakat fitrah itu, jangankan ngangkat tangan, mengangkat leher pun tak bisa. Tapi begitu udah makan, sehat walafiat. Tak sampai hati menengok orang susah, tak sampai hati menengok orang lapar, tak sampai hati menengok orang tak bisa sekolah. Itulah ciri orang yang menjaga silaturahim dan mengeratkan ukhuwah. Setelah hatinya tenang, jaga hati, tolong. 4, kalau sakit di apa pula disuntik mati. Kalau sakit dijenguk, menjenguk orang sakit. Jangan bawakan jeruk apel. Orang sakit tak makan apel, jeruknya habis dimakan yang jaga orang sehat. Jadi Pak Ustaz tetap bawa jeruk, bawa apel untuk yang jaga. Bilang, kau yang jaga, ya makanlah jeruk, makan apel. Terus untuk yang sakit ini apa? Tanya sholatnya gimana? Gimana sholatnya? Ini sekarang banyak orang menjenguk orang sakit, tak ada nanya sholat. Yang ditanya, berapa biayanya? Macam mau nolong aja. Kita sangka nanya biaya mau nolong. Nanya berapa cuci darah, berapa periksa, rupanya cuma sampai di situ. Oh mahal juga ya. Menengok orang sakit jangan terlalu jujur. Ini terlalu jujur. Ini kalau ku tengok kok begini sakitnya, ini nggak sampai hari Jumat selesai. Nggak boleh. Bawakan debu, masukkan ke sapu tangan, ajarkan dia tayamum. Kau wudhu bisa pakai air, aku tak bisa kena air. Kata dokter, kalau kena air mati. Aku tak bisa kena air. Kalau gitu kau tayamum. Letakkan debu di atas koran, di atas sapu tangan, ajarkan dia tayamum ini 2 kali pukul. Pukul yang pertama ke muka, pukul yang kedua lepas jam, lepas cincin, buka kancing, ke siku sekali. Tidak pakai kumur-kumur. Enggak masuk kumur. Kepala sama kaki tidak. Famsahu biwujuhikum, wajah, wa aidikum, tangan. Habis itu kau sholat. Bisa kau berdiri, aku berdiri bisa. Rukuk, aku rukuk sama sujud tak bisa. Berdiri aja. Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Iftitah, Fatihah, ayat. Nanti rukuknya duduk. Allahu Akbar. Rukuk agak tinggi, sujud lebih rendah. Bisa kau duduk? Aku duduk tak bisa. Berbaring miring ke arah kiblat.
Bisa kau miring, aku tak bisa miring. Telentang. Sholat pakai isyarat mata. Allahu Akbar. Sami Allahu liman. Bisa kau telentang, aku tak bisa telentang. Baru kita sembayangkan sama-sama. Kalau ada suami ibu yang tak bisa sembahyang tegak, tak bisa duduk, tak bisa berbaring, tak bisa telentang, buat namanya, Pak, kami sembayangkan malam ini. Mudah-mudahan yang tak sholat segera sholat, amin. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Oh, ini di masjid tak boleh nyanyi. Saya sengaja di masjid. Kalau di tanah lapang kalian buat 3 album kita mainkan. Kalau bisa tolong pakai duit, tanya berapa periksa, berapa bayar, berapa scan, berapa medical check up. Kalau tak bisa, ringankan beban dia. Aku membayar ini mahal. Berapa kau bayar? Ini di rumah sakit ini buka pintu aja 5 juta. Itu maka tak ku tutup dari tadi. Karena buka tutup 10. Syukur kau hilang 10 juta. Tetangga kami 100 juta hilang. Siapa yang ngambil? Bininya. Operasi plastik. Ringankan bebannya. Cakap kita itu menenangkan hatinya setawar sedingin, bukan malah menambah penyakitnya. Aku kalau ku tengok penyakit kau ini nampaknya tanda-tanda laknat Allah. Coba kau tengok matamu, nampakku api neraka jahanam. Saudaraku yang dimuliakan Allah, bisa doa bahasa Arab, doakan. U'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama. Aku tak bisa doa bahasa Arab, Pak Ustaz. Bahasa Indonesia. Biar jangan ketahuan kita nggak pandai doa bahasa Arab. Kalau berdoa itu doa yang tidak menyinggung perasaan. Ini ada orang menjenguk orang sakit, doanya, ya Allah, kalau memang baik bagi dia, hidupkanlah dia. Tapi kalau dia menderita, matikanlah cepat. Apalah doa kalian? Tak kalian pikirkan, memang dia koma, memang dia pingsan, tapi anaknya di situ. Bininya ada di situ. Ya Allah, kalau memang lebih menderita dia, matikanlah dia cepat. Kata bininya. Menangislah bininya. Kenapa ibu menangis? Sikit kali warisannya. Jaga perasaan orang. Maka sakit, apa kata Nabi? Idza maridha, kalau sakit saudaramu, fa'udhu. Banyak kawan senang, banyak kawan ngopi, apalagi kawan mancing. Betul Bu? Tapi kalau tiba sakit, siapa yang menyuapkan bubur? Itulah bini kalian, itulah yang menyuapkan bubur. Datang rupanya kawan kongko-kongko itu, datang. Datang rupanya kawan nonton bola bareng itu, datang. Itu kawan ketawa semua itu. Kalau kawan bersakit, itulah ibu-ibu yang setia, bidadari surga yang dikirim Allah SWT. Betul Bu? Mak, puas sekali orang ini lah. Berikutnya, setelah hati ditenangkan, jaga perasaan orang, lalu kemudian kita peduli dengan menolong. Kalau sakit ditengok. Yang kelima, kalau dia mati, fatbi'hu, iringkan jenazahnya sampai ke liang lahat, masukkan ke dalam. Man syahidal janazata, siapa yang ikut jenazah hatta tusalla alaiha, sampai sholat jenazah dapat 1 qiran. Tapi kalau dia sholat sampai memasukkan ke liang lahat, dapat 2 qiran. Apa 2 qiran itu ya Rasulullah? Mislul jabalainil azimaini, seperti 2 bukit Uhud yang besar. Saya kalau dapat saya kabar orang meninggal, saya langsung datang. Saya bacakan Al-Fatihah,
Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas, Yasin, tahlil, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah. Doakan, nasihati keluarganya, buka penutup wajahnya, cium untuk terakhir kali. Kalau jenazahnya laki-laki, jangan bini orang kalian cium. Walaupun udah mati marah juga dia. Jangan sampai dua jenazah di situ, jenazah bininya sama jenazah kau, terbujur di situ. Saudara yang dimuliakan Allah, kalau saya pejamkan mata saya sekarang, saya ingat orang-orang yang datang waktu almarhum mak saya meninggal. Siapa yang datang? Ustadz Tengku Zulkarnain datang. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Siapa lagi yang datang? Datang dari jauh. Dia Ustadz dari Sulaiman, datang dari Jakarta. Datang. Siapa lagi? Dari Pulau Madura, Ustadz Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani datang. Ternyata kawan ketawa, banyak yang kita tak ingat, tapi saat kematian datang. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di saat genting, di saat susah hati, di saat orang dalam keadaan bela sungkawa, disitulah kita datang menenangkan hatinya, menyabarkan dia, mendoakan dia. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Bawakan air galon, bawakan air botol, bawakan gelas, 2-3 kotak, minum. Syukur-syukur datang bawa bubur kacang hijau, syukur-syukur datang bawa nasi minyak, nasi biryani, nasi mandi, dan nasi uduk. Sudah uduk, mandi, nasi uduk dan nasi mandi. Nah, ini yang paling bagus. Jangan sampai sudah mati kita pula datang menyusahkan dia. Dia mau buat tahlilan malam, utang kepada tetangga. Maka kasih tahu dia, Bapak, Ibu, kalian jangan utang. Untuk acara tahlil malam pertama, malam kedua, malam ketiga, kalian duduk tenang saja. Terus, ya udah gitu aja. Masalah air kami yang bawa, masalah beras ibu-ibu yang menyiapkan, masalah bubur kacang hijau jangan sampai sudah jatuh ditimpa tangga, digigit kucing, diterkam harimau. Udahlah dia miskin, susah, mati bininya, mati lakinya, menyibukkan, keluarganya menangis, tak sempat memasak, buatkan makanan-makanan. Makanya kalau datang takziah, bawa nasi bungkus, bawa beras, bawa telur ayam. Tak ada yang bisa bawa duit, masukkan. Itu makanya biasanya kalau ada orang meninggal, ada baskom, itu ditutup. Kenapa ditutup? Biar tak nampak duit kerincing sama 2.000. Yang penting kita sudah meringankan beban saudara kita. Itulah silaturahim. Ini insya Allah terjagalah silaturahim kita, insya Allah. Amin ya Rabbal. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Tadi saya mulai jam 8:30, sekarang jam 9:30. Itulah 60 menit kajian kita malam ini. Mudah-mudahan kita bisa menyambung dan menjaga Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.